Salam saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Roni Titahena, dalam segmen Kabar Baik. Mendorong hidup lebih baik. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat yakin dan percaya bahwa saudara sedang diliputi suasana sukacita, diberkati Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan, dan penghiburan di dalam Tuhan. Haleluya. Seperti biasanya setiap segmen kita akan dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Maka untuk segmen kali ini kita pun akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai 19. Saya akan baca buat kita semua, bunyinya seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati saya dan saudara. Lagi-lagi Tuhan berbicara, Tuhan memberkati kita melalui seorang hambanya, yaitu Habakuk. Seorang nabi yang dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan dengan ajaib dan luar biasa. Di dalam kondisi pandemi virus corona atau COVID-19 yang sedang terjadi, kita tahu bersama bahwa dampaknya itu sampai kepada perekonomian. Ekonomi semua hancur, saudara yang terkasih. Bukan saja ekonomi kita yang ada di Indonesia, justru sampai kepada dunia. Seluruh dunia mengalami masa kesukaran ekonomi. Bahkan dari WHO, dari Badan Pangan Dunia telah memberikan instruksi bahwa dunia akan mengalami krisis pangan secara besar-besaran, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini merupakan penggenapan dari apa yang telah kita baca bersama. Di sini dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kandang, sekalipun kondisi keuangan, kondisi ekonomi, kondisi kehidupan kesehatan itu semakin memburuk, apa yang kita harapkan, apa yang kita andalkan, pekerjaan kita, keuangan kita, tabungan makin menipis, bahkan mungkin sudah habis, segala sesuatu tidak ada lagi pada kita, tidak ada lagi yang kita andalkan, tidak ada lagi yang kita harapkan, tidak ada lagi yang kita bisa pegang atau kita bisa lakukan sesuatu. Semuanya habis oleh karena kondisi yang sedang terjadi. Tetapi Tuhan berkata kita tetap beria-ria di dalam Tuhan. Nah, ini kondisi yang sangat kontradisi, saudaraku. Orang bersuka cita itu oleh karena mengalami suatu kesukaan, mengalami suatu keberhasilan, kesuksesan, sebuah pencapaian yang luar biasa yang didapatkan sehingga dia bersuka cita, dia beria-ria. Tetapi justru di sini dikatakan bahwa dalam kondisi susah, dalam kondisi krisis, dalam kondisi tidak punya apa-apa, kita justru harus beria-ria, harus bersuka cita. Nah, slogan dalam gereja kami, gereja yang saya gembalakan adalah sukacita. Yes, kalau saudara datang ke gereja saya dan di situ dikatakan apa kabar, saudara harus menjawab sukacita. Yes, artinya dalam kondisi yang paling parah sekalipun, kondisi yang paling sulit sekalipun, kita tetap harus bersuka cita, menunjukkan bahwa Tuhan kita itu sanggup menjaga dan memelihara akan kehidupan kita. Kita yakin bahwa memang
Segala sesuatu selesai. Tidak ada lagi sesuatu yang kita punya. Semua yang kita simpan merupakan simpanan sudah tidak punya. Tetapi kita harus tetap bersuka cita. Kenapa tetap bersuka cita? Karena Tuhan kita sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita itu luar biasa. Dia akan menolong kita dengan cara yang ajaib. Saya pun mengalami dalam krisis seperti ini, mengalami krisis. Tetapi Tuhan itu senantiasa memberikan mujizat demi mujizat. Sehingga saya masih ada sebagaimana ada itu karena Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Setiap hari mengalami mujizat Tuhan. Setiap hari mengalami pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa walaupun segala sesuatu akan berubah, kesusahan makin bertambah, penyakit makin bertambah, tetapi Tuhan tidak pernah akan berkurang dalam kehidupan kita. Dia tetap bertambah-tambah dan melimpah-limpah sukacitanya di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari saudara yang terkasih, saya percaya bahwa ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sampai saat ini, itu ada rencana Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan akan tetap menyertai kita, Tuhan tetap akan menolong kita. Di saat tidak ada jalan, Dia akan membuka jalan bagi saya dan saudara. Di saat kita mengalami kesusahan, di saat kita tidak lagi sanggup, disitulah Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Itulah sebabnya jangan kecewa, takut, putus asa, dan ragu. Tetap percaya kepada Tuhan, pegang janji Tuhan, Dia akan memberkati saya dan saudara. Puji Tuhan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di akhir segmen ini, saya tetap akan berdoa buat saudara. Saya percaya Tuhan tetap akan menyertai dan memberkati saudara di mana saudara berada. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati setiap saudara yang setia mendengar dan melihat tayangan ini Tuhan. Engkau memberkati mereka jika punya masalah dan persoalan apapun itu, sakit, penyakit, keuangan, ekonomi, ataupun hal-hal lain. Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan, Engkau sanggup menyediakan. Walaupun segala sesuatu yang kita punya habis semua, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa saya tetap menyertai saudara-saudara. Tetap kuat di dalam Tuhan. Yakin dan percaya mujizat Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada segmen-segmen berikutnya. Haleluya. Shalom.